Monggo silahkan disetorkan foto, alamat dan nama orang-orang yang mau dibuat untuk tukar atau dibuat untuk tumbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Swastiastu, salam, assalamualaikum, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke teman-teman, bagaimana kabarnya pada hari ini? Pastinya sehat, kaya raya, bahagia. Oke, selalu mindsetkan atau ucapkan kata-kata sehat, kaya raya, dan bahagia. Kenapa harus seperti itu? Karena sering diucapkan akan otomatis masuk terinjek ke dalam alam bawah sadar kita, dan itu pasti terjadi. Oke, karena kata-kata adalah doa. Oke, alangkah baiknya sebelum teman-teman belajar, kita belajar bareng-bareng ya tentang materi yang ini materi pesanannya banyak teman-teman ya, ini yaitu tentang pesugihan. Apa sih pesugihan itu dan bagaimana mekanisme pesugihan itu mitos atau fakta, dan bagaimana kalau itu memang kenyataannya dan bagaimana cara menanggulanginya dan lain-lain gitu ya teman-teman. Sebelum kita membahas jauh ke sana, alangkah baiknya teman-teman subscribe untuk yang belum subscribe ya. Kenapa harus subscribe? Subscribe adalah bentuk tukar menukar energi. Jadi teman-teman mendapat ilmunya, saya mendapatkan subscribe-nya. Untuk yang sudah subscribe, bagaimana tukar menukar energinya? Dengan like teman-teman. Oke? Nah, oke. Sekarang saya akan membahas tentang pesugihan. Nah, kebetulan saya ada beberapa ya pengalaman ketika saya masih berguru dulu, masih ngelmu dulu, diajak oleh guru saya ya untuk bertemu atau menangkap pesugihan, sosok pesugihan itu, dan pernah diajak ke dua tempat teman-teman oleh guru saya. Tapi di sini nanti saya tidak akan menyebutkan mana tempatnya kan gitu kan, cuman pengalamannya saja. Oke. Tentang pandangan saya tentang pesugihan. Pesugihan itu benar-benar nyata sih sebenarnya ya. Pesugihan itu nyata, memang ada ya, memang ada. Nah, kalau mungkin teman-teman ada yang tidak percaya tentang pesugihan ya monggo lah, itu adalah sebuah hal yang pribadi, tidak perlu ada perdebatan. Tetapi saya mengalami sendiri, pernah diajak oleh guru saya pada waktu itu. Tapi sekarang ketika saya tidak berguru ya nggak pernah lagi, ngapain juga main-main ke sana kan gitu kan. Oke. Saya bercerita dulu ya pengalaman saya. Pertama dulu saya pernah diajak ke suatu tempat ya. Ke suatu tempat ya, tempat itu memang untuk pesugihan ya. Nah, di sana saya masuk kepada suatu tempat yang di bilik pertama itu ada kuncen. Nah, kuncennya itu menyuruh saya untuk memasukkan uang ya, uang berapapun yang dia punya, yang kita punya ya, boleh 5.000, 10.000 ya. Pada waktu itu saya ingat banget, saya memberikan uang 5.000 ya gitu kan ke kuncen yang pertama. Setelah dari kuncen yang pertama, saya dipersilahkan untuk menemui kuncen yang sebelahnya kan gitu kan. Beliau langsung bilang kepada saya, monggo silahkan disetorkan foto, alamat dan nama orang-orang yang mau dibuat untuk tukar atau dibuat untuk tumbal. Langsung saya kaget. Nah, akhirnya saya bilang seperti ini sama siapa namanya, kuncen yang kedua itu, ngapunten Mbah, kula teng mriki pengen semerep mawon. Nah, kalau bahasa Indonesianya permisi, mohon maaf Mbah, saya kesini pengen tahu seperti apa. Habis itu kuncennya dengan halus banget bilang, monggo mboten napa-napa gantos lintune. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ternyata dari pengalaman itu ada yang model seperti itu juga. Nah, pengalaman yang lain,
saya pernah diajak ke dimensi lain gitu kan. Jadi di sana itu kita disuruh mengambil emas gitu loh ya. Disuruh mengambil emas, nanti emas itu ditimbang. Nah, ketika emas itu ditimbang, misalkan ternyata emas itu ada 75 gram kan gitu kan, atau 75 kilo kan gitu kan. Nah, pada saat kita umur 75 itulah nanti kita akan diambil sebagai tumbalnya. Itu berarti tumbal diri kita sendiri kan gitu kan. Nah, dan ada banyak sebenarnya. Tapi saya tidak menyebutkan tempat di sini ya, teman-teman. Nah, bagaimana sih mekanisme kenapa orang-orang itu kok bisa, mohon maaf, kaya beneran ketika mengambil yang namanya, mohon maaf ya, yang namanya pesugihan. Nah, kan manusia sudah dipasti kaya, kan manusia sudah dipasti rezekinya sekian dan pasti kaya. Kenapa kok mengambil pesugihan dan bisa kaya raya beneran? Oke, saya bilangi seperti ini, teman-teman. Ayo kita berpikir realistis ya. Oke, manusia memang ditakdirkan kaya, teman-teman ya. Ditakdirkan kaya ya. Sama, manusia satu dengan manusia lain itu ditakdirkan kaya. Tetapi kaya ini belum bisa mewujud ke dalam diri kita ketika plasenta takdir itu dia bocor. Bocor kenapa? Karena banyaknya kita marah-marah, pegel mangkel gitu kan. Jadi pahala itu pindah ke orang yang kita dendamin, kita benci dan lain-lain. Akhirnya kita takdirnya lepas kan gitu kan. Nah, kenapa orang-orang kok bisa kaya walaupun dia itu punya sikap-sifat seperti itu ketika mengambil yang namanya pesugihan? Oke, pesugihan itu ya teman-teman, kalau secara mohon maaf nih, ada yang tuyul ya kan, ada yang babi ngepet konon ceritanya ya, ada yang monyet ya kan. Saya yang pernah itu diajak guru saya menangkap tuyul dan bangsongan. Tahu bangsongan ya? Bangsongan itu mentok, bangsongan lah, seperti mbahnya mentok gitu loh ya. Tuh saya pernah diajak menangkap seperti itu oleh guru saya. Nah, kalau secara logika si pesugihan-pesugihan itu, entah itu jin, entah itu tuyul, entah itu babi ngepet atau kera atau keblek ya. Keblek itu adalah kelelawar itu ya, atau macam-macam, itu mengambil benda atau mengambil hartanya orang-orang memang. Ya, memang seperti itu. Nyolong lah istilahnya kan gitu kan. Nah, tetapi ya di sini itu pasti ada pertukaran. Yang namanya jin di Jujur Bekerja pasti mempunyai perjanjian di sini. Entah siapa nanti yang diambil buat lebon. Lebon itu tumbal, entah keluarganya, entah anaknya, entah pembantunya, entah siapa lah. Larinya kemana ini sukma-sukmanya atau ruh-ruhnya? Larinya ke alam jin. Makanya itu kalau di RK Ruh itu ada tidak kesasar ke alam jin dan tidak kesasar ke alam-alam yang lain kan gitu, ada penjelasannya ya di RK Ruh itu ya. Nah, kalau secara hakikat ya, sebenarnya orang-orang yang mengambil pesugihan ini dia sebenarnya mengambil jatahnya anak-anaknya ya, jatah anaknya. Jadi misalkan si Paijo ini dia mengambil pesugihan. Kenapa dia bisa kaya raya banget ya kan? Kalau secara fisiknya itu mengambil atau nyolong di tempatnya orang-orang kan gitu kan. Tapi secara hakikatnya takdirnya anaknya ini dipindah ke bapaknya, ke yang mengambil yang namanya pesugihan tadi. Nah, ketika takdir anak-anaknya ini sudah diambil semua ke depan ya, ke depan, disitulah nanti nasib anaknya akan tragis. Maksudnya tragis itu ya kalau nggak dibuat lebon ya mereka kere, miskin gitu lah. Banyak cerita-cerita seperti ini, banyak di desa-desa saya, banyak sekali ya, banyak sekali. Nah, biasanya yang namanya pesugihan itu diwariskan teman-teman ya. Saya punya tetangga ya dulu ya, itu dia itu mempunyai pesugihan. Nah, itu diwariskan kepada anaknya yang mau, dan anaknya yang nggak mau ya kere gitu loh, miskin gitu. Kenapa? Karena jatahnya sudah diambil orang tuanya di depan.
Nah, itu sebenarnya. Nah, ini kan bahaya sekali, teman-teman. Nah, ketika teman-teman ya mencoba mengambil pesugihan, teman-teman tidak akan pernah mengalami yang namanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang dari tanah kembali pada tanah, yang dari Tuhan kembali pada Tuhan. Nggak akan pernah ya sampai akhir dunia semesta ini dan tidak akan pernah reinkarnasi dan tidak akan pernah kembali kepada Tuhan. Kenapa? Karena itu tadi menyalahi aturan semesta. Bahaya kan teman-teman? Bahaya. Oke, bahaya ya, bahaya. Oke, itu sekilas tentang bahayanya yang namanya pesugihan. Jadi bahayanya ada dua macam ya kan. Kita menumbalkan sebagai ganti rugi atau tukar menukarnya. Nah, tumbal itu biasanya ya bisa orang terdekat ya kan. Nah, itu. Yang kedua, takdir ya, takdir keturunan kita itu diambil jatahnya ditarik itu loh ya, ditarik ke depan, diberikan kepada kita. Nah, ketika anak-anak kita nanti dia dewasa, bekerja, usaha, ya pasti selalu gagal-gagal aja dan miskin. Itu udah banyak ceritanya. Mungkin teman-teman juga pernah melihat cerita-cerita seperti ini, bahkan tetangga mengalami sendiri pengalaman seperti ini, tetangganya. Oke, seperti itu. Nah, Mas, bagaimana cara menanggulangi pesugihan-pesugihan yang ada itu? Gampang, ya kan? Gampang sekali. Caranya bagaimana? Caranya kalau punya uang, ya kan? Kalau punya uang digendeli pakai karet. Cuman gitu aja dong. Digendeli pakai karet atau dimasukkan kepada tempat yang berasal dari logam. Ya, makhluk astral nggak bisa masuk ke situ ya, gendeli karet gitu. Kalau teman-teman ke pasar gitu kan ada uang narik itu, nah uangnya digendeli. Apa sih digendeli itu bahasa Jawanya? Ditali pakai karet ya, itu nggak bisa ya, nggak bisa. Nah, mayar banget kan, mudah kan? Iya. Terus bagaimana Mas solusinya orang yang mendapatkan warisan pesugihan yang tidak mau itu, dan bagaimana cara apa namanya supaya tidak jadi tumbal? Ini pernah ada pengalaman dari saya ya, ada member RK yang minta tolong karena orang tuanya mempunyai pesugihan tumbal dari salah satu nyai terkenal ya. Nah, itu dia minta tolong suruh untuk memutus. Nah, teman-teman caranya bagaimana? Ya meminta tolong bantuan orang-orang yang mampu di bidangnya supaya apa? Tidak jadi nanti di kehidupan yang lain jadi masalah. Nah, mau diapa-apain teman-teman, keterangan yang namanya pesugihan itu buruk lah teman-teman ya. Sebenarnya saya mau cerita yang lebih buruk, kayaknya enggak deh karena nanti takut ya. Dan sebenarnya saya sudah ngajarin teman-teman pesugihan tanpa tumbal lah, pesugihan tanpa tumbal lah. Caranya bagaimana? Pesugihan tanpa tumbal itu caranya kita berdoa kepada Tuhan, kepada semesta dengan menggunakan apa? Menggunakan dupa. Ya, dupa itu mempunyai asap, dan asap itu energi doa kita masuk kepada molekul asap itu dan dikirim ke semesta. Itu setiap jam 6 pagi kurang lebih, bisa kurang juga bisa lebih atau bisa pas, dan jam 6 sore. Kenapa kok di jam-jam itu teman-teman? Karena jam itu adalah jam-jam di mana portal pintu dimensi rezeki kelimpahan itu terbuka lebar-lebar gitu loh, masuk ke dimensi dunia. Makanya teman-teman silakan berdoa menggunakan dupa-dupa. Kalau untuk pesugihan ya dupanya money magnet ya kan, tentang uang gitu kan, atau tentang kekayaan. Nah, itu minimal 3, maksimal 7 teman-teman. Ingat, setiap kapan pesugihan tanpa tumbal? Setiap jam 6 pagi atau jam 6 pagi dan jam 6 sore. Nah, itu seperti itu. Kira-kira ada pertanyaan lagi nggak Mas Ucup dari teman-teman? Cerita menangkap tuyul pernah saya pernah sih, sedikit aja ya, pernah. Jadi guru saya itu pernah ngajak saya karena di satu kampung itu ada yang namanya sering kehilangan gitu loh ya, mitosnya katanya tuyul dulu gitu. Jadi guru saya itu mengajak menangkap tuyul ya. Ceritanya gini teman-teman, saya masih ingat banget ya wajahnya tuyul nggak seperti yang di TV-TV gitu, enggak ya, ada dia itu biasa-biasa aja ya, juga nggak serem, juga nggak enggak, ya lucu aja lah ya. Nah, saya diminta guru saya itu mencari ranting, bukan ranting ya, pang. Apa sih pang itu?
ranting pohon randu yang sebesar segini itu ya dipotong segini, lalu dibuat lubang ada 3 gitu ya, agak jeru ya, apa ya, jeru itu agak dalam gitu ya, di sini gitu kan. Nah terus itu malamnya sekitar jam 12 malam itu ini ditaruh di tempat yang sering, misalkan orangnya itu rumahnya sebelah sana, jadi si tuyulnya itu atau pesugihannya sering lewat sinilah intinya. Nah si ini tadi rantingnya, pangnya pohon randu tadi ya, itu dikasih minyak goreng gitu kan, terus dikasih sumbu ya, dijadikan lampu lah intinya, dimar ya, dinyalain. Nah itu, nah pada waktu itu kita tungguin gitu lah, ternyata beneran ada si tuyul yang mampir ke situ gitu lah ya. Mampir ke situ, dia tiba-tiba jogrok di situ. Nah, ketika dia jogrok di situ, kita tanya, "Bapakmu sopo?" Nah, "Ayahmu siapa?" kan gitu kan. Nah, si A dia bilang, "Kowe kondi?" "Iki kerja." Nah, bahasanya Jawa pada waktu itu. "Iki kerja. Untuk saya untuk apa?" "Untuk dapat apa namanya, uang, dapat emas dan lain-lain." "Sini." Nah, sama guru saya diambil ini, tak gone sik. Kowe mulya ngomong bapakmu ya, engko kon jemuk ning kene. Nah, gitu. Ya. Jadi pernah saya diajak punya pengalaman menangkap tuyul seperti ini, pernah oleh guru saya, dan akhirnya besoknya si tuyul ini pulang, disuruh pulang, "Rono mulya ngomong lapor bapakmu ya, sesuk kon rene." Nah, akhirnya apa yang terjadi? Si orang yang punya tuyul itu main ke rumah guru saya dan transaksional ya kan. Dilarang untuk mengambil di tetangga-tetangganya sini, suruh jauh di tempat yang beda desa gitu. Itu sih pengalaman saya teman-teman ya. Alangkah baiknya lah pesan saya, kalau kita percaya kepada Tuhan dan kita memang makhluk Tuhan, dan kita itu sebenarnya sudah ada Tuhan di dalam diri kita ya kan. Tak tiupkan ruhku, Tuhan itu adalah pemilik, Sang Maha Kaya. Kalau kita sudah dilahirkan di dunia, berarti kita sudah dipastikan punya takdir yang namanya takdir untuk kaya, untuk punya segala sesuatu. Ya marilah kita berikhtiar yang benar sesuai dengan jalan kemanusiaan. Kita tidak perlu minta bantuan di makhluk-makhluk jin ya astral, supaya apa? Supaya sukma kita, ruh kita, atau sukma atau ruh anak-anak kita, keturunan kita tidak nanti ditahan di alam jin sana untuk menjadi bekerja. Begitu teman-teman. Ayolah, lebih baik kita yang lurus-lurus saja. Syukur-syukur ikut RK teman-teman, itu malah luar biasa sekali. Karena apa? Akan diajari bagaimana kita berkelimpahan secara pengetahuan, agama, spiritual, dan medis ya, dan ada prakteknya. Oke, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Ada lagi Mas yang belum dibahas? Sudah ya semua ya. Oke teman-teman, itu yang bisa saya bahas, termasuk pengalaman saya. Sebenarnya saya pengalamannya banyak sih. Ketika pada waktu itu masih berguru, diajak guru saya untuk aneh-aneh banyak ya. Cuman karena diceritakan di sini nggak enak ya, waktunya nanti kepanjangan. Oke teman-teman, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan, dan yang baik silahkan dipakai, yang buruk ya biasa aja, nggak usah dipakai. Pastinya bermanfaat untuk diri kita dan keluarga kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om santi, santi, santi. Om salam, assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua.